Cerita dimulai dengan Reinhard yang mulai curhat. Akhir-akhir ini Ardian cuma berani ngeliatin dia dari jauh tanpa sepatah kata pun terus langsung kabur. Valeta, kamu tahu nggak sih kenapa dia kayak gitu? Reinhard ngerasa terganggu banget karena ini kejadian terus. Valeta cuma bisa geleng-geleng. Mungkin dia mau ngomong sesuatu tapi dia takut sama kamu. Tapi di depan Valeta Reinhardt malah pasang muka sok tegas. Valeta langsung nyindir, "Duh, pikiranmu sempit banget ya. Masa cemburu sama anak sendiri padahal Ardian masih kecil banget. Kamu pikir dia nggak tahu cara kamu memperlakukan dia? Dia itu pintar tahu segalanya. Jangan cuma bilang kamu sudah jadi ayah yang baik secara formalitas saja." Dim Reinhardt cuma bisa bergumam pelan, "Iya, aku tahu. Tapi aku cuman berusaha sedikit." Valeta nggak mau kalah, aku rasa kamu butuh usaha lebih dari itu. Dan juga Reinhardt pun luluh, "Oke, kalau itu maumu aku bakal kasih semua usahaku Valeta. Bagiku cinta kamu saja sudah cukup. Aku nggak butuh siapa-siapa lagi di dunia ini selain kamu. Jujur aku bahkan nggak pernah tahu rasanya kasih sayang orang tua itu gimana." Mendengar itu Valeta merasa bersalah. "Reinhardt, maaf ya, aku nggak bermaksud maksa kamu." Tapi Reinhardt cuma tersenyum tipis. "Enggak kok, aku cuma berharap bisa jadi orang normal yang membumi seperti ini." Dalam hati Valeta paham banget perasaan itu. Waktu dia tahu dia hamil, dia berusaha mati-matian buat jadi ibu yang baik. Dia juga pengen Reinhardt bisa jadi ayah normal pada umumnya. Bayangkan saja, dia baca buku yang jumlahnya nggak terhitung, mengamati orang-orang di sekitar, dan belajar tanpa kenal lelah. Dia cuma pengen jadi versi yang jauh lebih baik dari orang tuanya dulu. Kalau dia nggak berusaha sekeras itu, dia bakal terus-terusan cemas karena takut menyakiti malaikat kecilnya itu. "Reinhardt, ayo kita berjuang bareng-bareng ya," ajak Valeta dengan lembut. Valeta berjanji bakal berusaha lebih keras lagi. Tiba-tiba di sisi lain Ardian lagi pamer. "Halo, kenalin ini adik perempuanku namanya Karisa. Gimana menurutmu, cantik banget kan?" Tanya Ardian bangga. "Iya, dia lucu banget." Dan saat itulah Valeta datang. "Ardian, Karisa, kalian di sini rupanya, selamat datang Ratu Alura." Alura tersenyum lebar. "Ya, makasih banyak sambutannya Valeta. Maaf ya aku datang mendadak tanpa kabar dulu." Alura ini adalah ratu dari Kerajaan Kraken. Kerajaan Kraken itu negara kepulauan besar yang dikelilingi lautan luas. Mereka sudah kerja sama dagang bertahun-tahun sambil tetap menjaga hubungan diplomatik yang sangat baik lewat surat menyurat resmi. Tapi lebih dari itu, mereka tuh sudah jadi sahabat dekat secara pribadi. Pasangan dari Kraken ini memang suka banget mampir ke kerajaan Fleur pas lagi hari libur. Valeta lalu minta tolong Ardian bisa tolong ajak Drian sama Karisa jalan-jalan keliling kastil. Ardian langsung setuju. "Siap bu." Valeta mengingatkan, "Hati-hati ya, Carisa masih kecil banget." "Oh, tenang saja Bu Ayo, Carisa, kakak mau tunjukin kamarku." Ardian memang kelihatan sayang banget sama anak-anak. Alura yang melihat itu langsung nyeletuk, "Valeta, apa kamu nggak kepikiran buat punya anak lagi?" Audi Valeta ragu tidak. "Jujur aku nggak yakin Reinhardt itu cemburuannya minta ampun. Aku nggak tahu gimana reaksinya kalau dia ada anak kedua nanti. Pasti bakal heboh banget kan." Alura tertawa gitu. "Kayaknya semua cowok memang senang kayak gitu deh. Alura, apa suamimu itu juga cemburuan?" Alura mengangguk, "Mantap." "Tentu saja, tapi anehnya setelah Karisa lahir dia langsung berubah drastis. Makanya kamu harus coba lagi, nggak ada ruginya kok." Valeta cuma mendesah pelan. "Aduh, tapi kita sudah cukup puas besarin Ardian. Lagi pula apa kita sanggup kalau juga ada anak satu lagi di sini?" "Ye, pasti bisa Valeta, percaya deh. Kalau kamu berusaha dengan tulus, ketulusanmu itu bakal membuahkan hasil." Goda Alura lagi. Berusaha sekuat tenaga. Duh, kata-kata cinta itu memang luar biasa ya. Tapi mereka kan anak-anaknya juga dia pasti bakal sayang. Kalau kamu benar-benar pengen suamimu berubah, kasih dia lebih banyak anak. Valeta cuma bisa geleng-geleng kepala. "Alura, kamu memang jauh lebih dewasa ya, padahal kita nggak beda jauh. Tapi jujur aku baru bakal merasa tenang kalau hubungan anak pertamaku sama suamiku membaik dulu." Alura langsung punya ide brilian. "Tenang, ada solusi simpel buat masalah itu. Namanya efek jembatan gantung." Valeta bingung. "Efek jembatan gantung apaan tuh?" Jadi gini, pas orang-orang kan ngadepin krisis atau bahaya yang sama, mereka cenderung bakal jadi lebih dekat. Makanya kamu harus ciptain situasi darurat buat mereka berdua. Ya, Alura lanjut menjelaskan. "Masalahnya itu karena anak sama suamimu cuma terobsesi sama kamu saja. Mereka berdua nggak saling melihat karena mata mereka cuma tertuju ke kamu." Valeta tersadar. "Iya juga sih, kamu benar banget." Alura langsung bisik-bisik, "Kalau gitu cuman ada satu cara. Dengerin ya Valeta, ayo kita kabur sekarang dan biarin mereka berdua pusing berduaan."
Dan beneran dong Valeta akhirnya nekat kabur dari rumah, dia ninggalin 2 cowok itu buat saling berhadapan. Wah gila, aku beneran kabur rasanya luar biasa banget bisa bebas begini. Udaranya segar, mataharinya cantik, pokoknya semuanya terasa sempurna banget. Sambil jalan dia ingat omongan Alura. "Alura, apa kamu dulu pernah kabur dari rumah juga?" Alura menjawab santai. "Tentu saja dulu pas baru nikah kita sering banget berantem." Alura balik tanya, "Valeta kamu sendiri belum pernah kabur ya?" Oh, Valeta curhat pernah sih, tapi selalu gagal total. Soalnya Reinhard selalu bisa nemuin aku dimanapun aku sembunyi. Nah, kali ini aku jamin kamu bakal berhasil, karena aku bakal pinjamin kamu gelang khusus yang bisa lindungin kamu dari segala jenis sihir. Dia nggak bakal bisa ngelacak kamu. Sebenarnya Valeta nggak benci-benci amat sih pas Reinhard ngejar dia, tapi dia merasa rasa posesif suaminya itu malah makin parah, bukannya berkurang. Dia pun mulai bertanya-tanya, apa aku yang jadi masalahnya ya? Dia berharap kejadian ini bisa ngilangin semua keraguannya dan jadi kesempatan emas buat Reinhard dan Ardian biar bisa akur. Apalagi sekarang Kici Reinhard itu sudah makin dewasa, dia bahkan sudah jadi raja. Masa sih dia bakal marah besar cuman karena istrinya kabur sebentar, pasti dia bakal tetap tenang dan bijaksana. Oh, Reinhard, aku percaya kamu bisa kalem. Tapi di sisi lain di kastil, keadaan lagi kacau balau. Reinhard sudah mulai nggak sabar gara-gara Enrique suami Alura nggak berhenti-berhenti maksa dia minum. Valeta, sayangku ratuku, Valeta kamu di mana? Reinhard mulai panik tingkat dewa pas dia nggak nemuin istrinya di kamar. Dia cuma lihat dua anak kecil itu lagi tidur nyenyak. Yang mulia gawat, yang mulia. Lah, Valeta kemana? Nggak mungkin dia pergi begitu saja tanpa pamit. Apa dia diculik? Reinhard mulai hilang kendali. Dia nanya ke pelayan, kamu nggak lihat Valeta? Dia nggak bilang mau kemana. Pelayan itu gemetaran. Terakhir saya lihat beliau lagi sama Ratu Alura. Reinhard nanya lagi, kapan pelayan menjawab, tepat setelah kalian berempat selesai makan malam yang mulia. Pikiran gelap Reinhard mulai muncul. Valeta, aku pikir setelah kamu punya anak, kamu bakal tetap di sisiku selamanya. Apa anak kita nggak cukup buat ngikat kamu biar terus bersamaku? Kalau anak kita pun nggak sanggup nahan kamu, sebenarnya aku ini siapa buat kamu, Valeta? Reinhard beneran sudah mau meledak. Tiba-tiba Enrique muncul dengan santainya. Aduh, Reinhard kok bisa-bisanya mereka kabur pas suasana lagi seru-serunya begini. Sayang jangan pasang muka mau bunuh orang gitu dong. Enrique baru sadar sesuatu. Tunggu, Valeta pergi ratu juga pergi kok bisa? Wah, kalau gitu siapa yang salah sekarang? Apa gara-gara aku terlalu maksa minum tadi ya? Enrique ikutan panik pas tahu istrinya juga ikut menghilang. Dia pergi cuma buat cari udara segar. Terus kenapa nggak bilang apa dia pikir aku bakal ngelarang? Nggak mungkin. Aku pasti bakal biarin dia pergi sesukanya asal dia bareng penjaga. Tapi Reinhard, kamu itu emang overprotective parah tahu nggak? Kamu terlalu ngekang istrimu. Aku tahu kamu cinta mati sama dia, tapi kalau dia cuman orang biasa, dia udah kabur dari dulu karena sifat posesifmu itu. Dia menghilang tanpa sepengetahuanku ya, karena dia seorang ratu, dia butuh ketenangan. Kalau itu aku jadi istrimu, aku pasti udah teriak di depan mukamu. Kalau gitu aku nggak tahan lagi, terus kabur sejauh mungkin. Kamu itu menakutkan banget. Kalau sih aku jadi istrimu, mungkin aku udah kamu habisi. Jadi aku harus gimana? Biarin dia pergi gitu aja? Nggak mungkin. Bukan gitu maksudku. Maksudku jangan ganggu dia pas dia lagi butuh waktu buat istirahat. Dalam sebuah hubungan jarak itu perlu biarin istrimu tenang dulu. Lagian mending kamu urusin dirimu sendiri sekarang. Apa yang harus aku lakuin selain nunggu? Terus tiba-tiba Ardian bangun sambil nangis sesenggukan. Ibu pergi gara-gara ayah. Kembalikan ibuku, Reinhard bingung 7 keliling. Alura mau pergi terus Reinhard nanya dia harus gimana sama anaknya ini. Ya uruslah kamu kan bapaknya. Wah kirain dia udah cukup dewasa, ternyata pas tantrum begini. Butuh waktu 1 atau 2 hari nih buat nenangin dia. Balikin ibuku sekarang, pokoknya balikin. Ardian gak mau berhenti teriak. Ibunya hilang tanpa jejak. Ayah kok ayah bisa tenang banget sih pas ibu gak ada. Ardian makin kesel lihat muka ayahnya yang sedatar papan tulis. Ibu pergi gara-gara ayah. Sebenarnya jujur aja semenjak mereka nikah Reinhard emang nggak pernah kasih waktu buat Valeta sendirian. Kalau bisa Reinhard mau nempel terus sama Valeta 24 jam sehari sepanjang tahun, tapi bagi dia itu pun masih belum cukup. Dia mengabaikan semua nasihat Enrika. Kalau dia pakai sihir di negeri ini gampang banget buat nemuin Valeta, tapi dia milih cara lain-lain. Akhirnya kamu datang juga masih nyari Valeta Reinhard. Kamu tahu nggak kenapa Valeta nggak ninggalin pesan atau cara apapun buat ngehubungin dia?
Mungkin dia udah nggak tahan di sampingmu. Kamu itu bodoh ya, Valeta itu cinta banget sama kamu lebih dari siapapun. Tapi cinta juga ada batasnya kan. Ya, kamu cuman tuh perlu percaya sama dia. Istrimu itu cinta sama kamu. Sekarang kan kamu ya tahu kan apa yang cewek harus kamu lakuin dia. Dia bilang Valeta cinta aku, tapi dia pergi tanpa sepatah kata pun. Kayaknya dia emang beneran butuh waktu buat menyendiri. Ayo ayah cari ibu sekarang, ayo cari. Ardian narik-narik bajunya. Bawa aku ke tempat ibu, balikin ibu lagi. Reinhard ngerasa ini benar-benar mengganggu dan berisik. Tapi anehnya dia nggak punya niat buat ngebunuh bocah ini. Inikah yang namanya keluarga? Halo tuan, mau beli hadiah yang biasa buat dia. Kebetulan banyak barang segar yang baru datang pagi ini. DJ ya, Nona Litana cantik banget ya hari ini kayak matahari. Valeta cuma senyum, nggak kerasa udah seminggu dia ninggalin rumah. Dia mulai menetap di Pulau Cinta ini. Tempat rekomendasi Alura ini emang beneran hangat dan nyaman, cocok banget buat pasangan yang lagi bulan madu. Damai betul. Satu kata itu benar-benar terukir di pulau ini. Selain ketenangannya, pulau ini punya sisi unik yang enggak ada di tempat lain. Ada acara nggak nanti malam kamu kelihatan kedinginan lagi, Lita. Penduduk sini ramah banget tapi kadang agak berlebihan. Nanti ada pesta besar di seluruh pulau mampir ya. Aku traktir minum yang enak. Valeta cuma bisa ngebatin sambil ngelihat sekitar. Sesuai namanya Pulau Cinta, semua orang di sini gila romansa. Isinya pengantin baru, semua bikin suasananya hidup banget dimanapun dia jalan. Tapi di sisi lain dia kepikiran, Reinhard pasti bakal suka banget tempat ini. Lucu ya, padahal dia kabur atas kemauannya sendiri. Mungkin dia egois, tapi ngelihat hal-hal indah di sini malah bikin dia kangen dan pengen Reinhard sama Ardian ada di sampingnya. Kalau Reinhard di sini dia pasti bakal bilang ini tempat terbaik buat mereka tinggal selamanya. Tiba-tiba pas dia lagi melamun, seseorang megang bahunya. Maaf aku ceroboh banget, kamu nggak apa-apa kan, ada yang luka. Aku nggak apa-apa, makasih udah banyak bantuannya. Kejadian kayak gini emang sering banget terjadi di pulau ini, modus-modus klasik. Mau aku antar sampai rumah? Nggak usah, makasih. Oke deh, kalau gitu hati-hati ya. Cowok itu pun pergi. Valeta ngeliatin cowok itu dengan tatapan risih. Dia tahu dia lagi digodain, tapi tunggu, perasaan familiar ini apa? Cuma khayalan aja kan? Ya pasti cuman khayalan. Reinhard nggak mungkin nemuin dia di sini, tapi tiba-tiba ayah ibu udah ketemu. Iya dan dia kelihatan baik-baik aja. Sial, Valeta lupa sejauh apapun dia lari, dia nggak bakal pernah bisa sembunyi dari Reinhard. Seminggu ini Reinhard keliling bareng bocah kecil ini. Tanpa sihir, mereka beneran jalan kaki dan naik kereta kuda kayak manusia biasa. Bocah kecil ini butuh perhatian ekstra yang bikin Reinhard kewalahan. Sebenarnya dia mau kasih Valeta waktu lebih lama, tapi egonya nggak tahan. Akhirnya mereka naik kuda ngelewatin gunung dan berlayar seminggu penuh. Dan setelah semua perjuangan itu dia nemuin istrinya. Valeta lagi asik menikmati hidup sendirian. Bahkan dia nggak ngenalin suaminya yang berdiri tepat di depannya. Sakit tapi nggak berdarah. Angkat tanganmu cepat. Ayah, ayah beneran nggak sayang aku ya. Ardian tiba-tiba nanya dengan muka polos yang sedih. Aku tahu ayah dan ibu nggak terlalu peduli sama aku. Aku sayang ibu, tapi aku juga sayang ayah. Walaupun aku tahu ayah cuma sayang ibu. Itu, tapi aku nggak bakal benci ayah. Yauti selama perjalanan bareng ayahnya Ardian akhirnya sadar sesuatu yang penting banget. Ayah sebenarnya sayang aku, cuman ayah nggak tahu cara nyatainnya. Kita cuma jarang bareng-bareng aja, makanya jadi salah paham terus. Ah, nggak masalah, kita berdua bakal makin deket mulai sekarang. Bener kan jagoan kecil? Wah ternyata kamu pinter ngomong juga ya, persis banget kayak bapakmu. Udah cukup drama puitisnya. Kamu itu masih bocah gih, pergi tidur sana. Tapi kapan ya kita bisa ketemu ibumu? Rasanya aku pengen main bentar sama dia di festival malam ini. Abis itu dia langsung memanggil para pelayannya. Ada apa tuan? Tunggu dulu. Ini kan yang mulia pangeran, selamat datang tuan. Dengar ya, kalau kamu bisa jaga sikap sama orang-orang ini selama ayah pergi, ayah bakal bawa ibumu balik. Oke siap ya, jangan kau khawatir, dasar bocah nakal. Di sisi lain kemeriahan kota baru aja dimulai. Valeta ngebatin dalam hati, wah kembang apinya nari cantik banget di langit malam. Udara malam ini kerasa sejuk banget. Harusnya sih suasananya romantis dan magis ya, tapi jujur aku nggak ngerasa apa-apa. Hampa aja gitu. Mau seindah apapun pulau ini, aku cuma bisa mikir bakal jauh lebih baik kalau kita semua kumpul bareng lagi. Pas aku pergi tadi, Ardan masih tidur pulas tapi wajahnya terus kebayang-bayang di otakku. Apa aku harus pulang besok ya? Apa ini cantik banget, makasih ya, selamat menikmati festival juga buat kalian.
Oh, ini asisten festival ya, mereka bagi-bagi hadiah ternyata. Wah, bener-bener pulau yang romantis. Ini buat Anda Nyonya, bunga ini buat aku juga oke, makasih banyak. Tapi tunggu, kok orang ini megangin bunganya kenceng banget sih, kayak nggak mau ngelepasin gitu. Masa bunga pemberian orang spesial mau kamu abaikan gitu aja? Ha, nggak mungkin. Selamat datang Nyonya, kayaknya Nyonyaku udah buang aku dari hidupnya ya. Tapi dia di saat itu juga dia ngerasa seneng banget sampai lupa semuanya. Reinhard, kamu beneran di sini. Aku sama anakmu emang nggak dikangenin sama sekali. Lagi ngapain kamu di sini, Valeta? Aku cuma mau cari udara segar bentar, makanya agak menjauh. Kalau bilang dari awal kan aku izinin, malah aku bakal samperin tiap malam. Valeta pun nanya satu hal, jadi mau dia adalah apa aku sebegitu ngekang kebebasanmu sampai kamu kabur tanpa pamit karena ngerasa sesek? Reinhard, kamu ini ngomong apa sih? Aku cuma lagi nikmatin liburan tahu. Lagian aku emang rencana mau pulang besok kok. Serius kamu mau pulang? Iyalah mau, aku tinggalin sama siapa kalian kalau bukan aku. Pasti balik lah. Wah, nyonyaku baik banget ya. Valeta mikir dia kira aku beneran gak bakal balik apa? Valeta katanya Adian dapat janji dari kamu ya. Iya bener emang kenapa dia percaya banget kalau dia pinter matematika ibunya bakal nepatin janji itu. Jadi kamu jatuh harus nepatin janji ke anakmu itu. Kok kamu kayak tahu banget sih apa yang dia mau? Ya jelas tau lah dia mau apa. Valeta, kayaknya kita butuh anak kedua deh. Hah, bentar kamu ngomong apa? Aku beneran nggak nyangka dia pengen punya anak lagi, tapi kayaknya seru juga. Apalagi kalau kita miripnya kamu pasti bisa ngurangin obsesiku ke kamu. Tapi ya tetep aja dia cuman anak bukan kamunya. Oh, tapi tetep aja kalau seandainya kamu nggak ada di sini, rasanya aku bakal jadi gila beneran. Valeta cuman aku yang bisa ngerasa gila tiap kali lihat kamu di depanku. Nggak apa-apa, aku juga kangen banget sama kamu. Serius kangen. Iya beneran mau bukti dan beberapa bulan kemudian ibuku akhirnya siuman juga. Valeta aku pergi dulu ya. Nggak nyangka semuanya berakhir kayak gini setelah malam yang gila itu. Kita beneran dapat anak kedua dan drama kasih nama itu baru kejadian 2 minggu lalu. Masalahnya badanku lemes banget abis lahiran kemarin. Padahal Reinhard udah numpain sihir penyembuh sama makanan enak tiap hari buat aku. Ya mana mungkin lah badan abis lahiran langsung sembuh total gitu aja. Reinhard langsung panik parah pas lihat kondisiku. Dia bahkan bilang mau muter balik waktu nggak peduli apapun pun tumbal yang harus dia kasih. Seminggu yang lalu aku baru bisa tenangin dia. Pas aku pingsan beberapa hari dia kayak hilang akal dan ngancem bakal motong namanya sendiri. Tapi sekarang dia kelihatan kayak bapak yang baik. Elina emang secantik itu ya. Kok nanya gitu? Ya abisnya kamu liatin dia terus. Soalnya dia mirip banget sama kamu Valeta. Tuh kayak lihat wajah kamu pas pertama kita ketemu dulu waktu kita masih kecil. Tapi kan Elina masih bayi banget emang kamu masih inget wajahku dulu. Valeta buat aku itu kayak baru kejadian kemarin sore. Jujur jawaban itu bener-bener di luar dugaan. Kamu sesayang itu ya sama Elina. Jiwo sebenarnya aku nggak benci dia, aku sayang kok. Tapi tetap di dunia ini nggak ada yang lebih berharga buat aku dibanding nyonyaku tercinta. Reinhard, kamu masih aja. Tapi kalau bukan kamu yang bakal aku lindungi ya bocah-bocah ini. Setelah kamu tentunya. Kamu emang belum dewasa tapi bentar lagi jadi bapak kan? Tapi mending kok kita nggak usah nambah anak lagi deh. Aku nggak mau ngerasain takut kehilangan kamu lagi Valeta. Hampir aja kejadian rasanya. Maaf ya, aku nggak bisa janji soal itu. Terus ini si Raja Brengsek satu ini nggak mau cabut apa? Reinhard kan udah dibilang jangan ngomong kasar. Dia kan masih bayi nggak bakal ngerti aku ngomong apa. Lagian kalau bukan karena wajahku ini emang kamu mau cinta sama aku, tentu aja kamu cinta soalnya tuh aku ganteng kan. Udah diem, jangan ngomong gitu lagi. Aku cuma bercanda kok nyonyaku yang cantik. Tapi janji ya jangan rencana hamil lagi. Nggak hamil lagi maksudnya kamu nggak mau main lagi sama aku. Sebagai budakmu mana mungkin aku berhenti ngelayanin nyonyaku. Tahu nggak Valeta tiap lihat kamu atau anak-anak tidur aku ngerasa aneh banget. Gimana kalau hari itu aku nggak bisa nahan diri terus ngebunuh kamu? Gimana kalau waktu itu kamu beneran berhasil ninggalin aku? Aku baru bisa lihat rasa cemas dia di hari ini gitu. Tapi ya masuk akal sih. Dulu pas kecil aku udah usaha keras buat jauhin dia dari hidupku. Tapi gagal total. Kemanapun aku pergi dia selalu ngikutin. Padahal aku sih udah coba tapi nggak bisa. Aku pengen dia ada di hidupku meski aku tahu dia bakal nyakitin aku akhirnya. Aku aja udah selesain semua tugas sekolahku cuman demi lihat Elina. Ini adalah akhir yang gelap tapi manis yang akhirnya berhasil kita capai.
Secara garis besar ini cerita yang nggak bakal pernah tamat dan nggak ada di novel manapun. Cuma aku dan Reinhardt yang nemuin kesimpulan ini di tengah rasa putus asa. Apa mungkin kita bisa nemuin bahagia lewat kegagalan? Kalau iya, apa masih pantas disebut gagal? Tapi dengerin ya, ini bukan sekadar cerita tentang jatuh bangun. Ini soal cara bertahan hidup di tengah badai yang luar biasa, sulit demi bisa saling memahami satu sama lain. Reinhardt, kalau saja aku bisa mengulang waktu, aku nggak akan pernah lagi ngelepasin kamu. Aku nggak akan pernah ngejauh darimu lagi, karena aku tahu bahagia itu pasti datang di akhir jalan. Dan ya itulah akhir dari episode sekaligus akhir dari seluruh kisah manis ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka sama endingnya, langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.